penyakit kronik yang sekarang merajalela luar biasa dan bahkan banyak tidak ketemu obatnya, seperti autoimun, ya, kanker, stroke, kencing manis segala macam. Kalau kita sudah mulai jeli sebenarnya itu gampang sekali ngobatin atau mungkin memperbaikilah katakanlah kondisi itu Bapak sekalian. Saya cuma kasih 2 rules saja atau 3 lah rulesnya. Dan itu kalau Anda kerjakan 2 menit saja, lihat aja tuh badannya mulai stabil. Yang mungkin sakit-sakit sendi segala macam itu pelan-pelan dia akan diperbaiki sendiri sama tubuh kita. Kita tahu bahwa agama kita yang sempurna, agama yang mulia ini mengatur semua sisi-sisi kehidupan kita. Kalaulah saja kita melaksanakan itu dengan baik, dengan benar, bagaimana tuntunan Nabi SAW, maka saya boleh katakan mustahil ada penyakit kronik di umat Islam itu. Mustahil. Kenapa saya katakan mustahil? 1 ayat saja kita pakai sudah cukup untuk memberantas satu penyakit atau mungkin penyakit-penyakit kronik yang sekarang merajalela luar biasa dan bahkan banyak tidak ketemu obatnya, ya. Kita tahu sekarang penyakit-penyakit seperti autoimun, ya, kanker, stroke, kencing manis segala macam yang dulu tuh hampir-hampir nggak ada penyakit kayak begitu, tiba-tiba sekarang muncul, ya. Dari mana itu semua bermula, ya? Dari tentunya kita harus tahu dulu bagaimana Al-Quran memberi pedoman kepada kita. Sering saya sampaikan di berbagai kajian saya katakan bahwa kita harus tahu bahwa dosa pertama yang dilakukan oleh manusia itu bapak moyang kita itu Adam alaihissalam adalah dosa yang kaitannya dengan makanan. Karena Nabi Adam makan buah dari Syajaratul Khuld, kan gitu. Kan dosa pertamanya begitu. Makanya dalam Quran kalau kita buka surat Al-Baqarah itu bab atau cerita Allah tentang makanan ini ada yang menarik di situ Bapak sekalian. Kenapa menarik? Karena di situ Allah teruskan dengan kata-kata jangan ikuti langkah-langkah syaitan, kata Allah. Wa kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan, kurang lebih seperti itu. Jadi setelah urusan halal dan thayyib, ya, itu Allah teruskan ayat tadi dengan wa la tattabi'u khutuwati syaitan, ya. Jadi jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Kalau Allah meletakkan suatu kalimat atau kata pada Quran itu pasti ada urutannya, atau ada sesuatu yang di situ Allah pengen tunjukkan kepada kita maknanya. Contoh mungkin satu hal sederhana, mungkin kalau saya ditanya dokter madu yang terbaik apa, maka jawaban saya sesuai dengan Quran. Apa yang Allah sampaikan tentang madu dalam Quran, maka jawabannya adalah Allah mengatakan kami wahyukan kepada lebah itu untuk membuat sarang di gunung, maka madu yang ada di gunung itu madu terbaik kalau dapat. Susah soalnya, ya. Lalu yang kedua apa? Dan mereka diperintahkan Allah untuk membuat sarang di pohon-pohon, ya kan gitu. Itu urutan yang kedua, ya. Yang ketiga adalah mereka diperintahkan Allah untuk membuat sarang atau sarang-sarang yang dibuat oleh manusia. Itu urutan madunya itu, ya. Jadi yang di gunung, ya, makanya madu gunung itu mahal, ya, susah dapatnya soalnya, ya. Nah kebanyakan yang beredar kan madu-madu yang diternak oleh manusia, lebahnya, seperti itulah. Nah kembali ke itu tadi Bapak sekalian, kita tahu bahwa konsep kesehatan atau mungkin dalam Islam itu ya sebagaimana Ibnu Katsir menyebutkan yang sering kita baca juga dalam surat Al-A'raf, wa kulu wasrobu wa la tusrifu, ya. Nanti saya akan coba kawinkan ini kalimat-kalimat Allah ini sehingga kita dapat satu kesimpulan kenapa sekarang banyak orang penyakitan, ya. Saya kemarin dapat cerita seorang teman, itu ada anak yang umur 7 tahun, 5 tahun apa 7 tahun, 2 anak sekaligus autoimun, ya, masih muda sekali, ya. Ada juga yang macam-macam lah, kadang saya pernah dapatkan itu di bawah 1 tahun pun itu ada yang kena leukemia, sangat muda, ya, seperti itu. Nah itu terlalu panjang kalau kita bahas sekarang, tapi yang saya mau bahas sekarang adalah tentang bagaimana atau sesuai dengan tema kita saja. Ya, dan ini kalau kita dikerjakan atau kita kerjakan di sini sebagian besar, ya, mungkin bapak-bapak ada yang berusia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, seterusnya lah. Jadi menjadi bab penting sebenarnya kalau kita mau disiplin dengan itu. Ya, jadi setan itu, ya, tadi kan dalam Quran sudah jelaskan bahwa urusan makanan itu halal thayyib kan gitu. Dan yang ketiga itu kalau disebutkan dalam ayat tadi, Ibnu Katsir mengatakan bahwa 50% atau setengah dari ilmu kedokteran ada pada ayat ini, kata Ibnu Katsir. Itu apa? Makan dan minumlah, silakan, tapi jangan berlebihan. Seorang jurnalis di Amerika, saya pernah baca bukunya judul Food Rules, dia katakan bahwa ini orang mungkin sudah
pusing kali ya ngelihat begitu luar biasanya fitnah dalam urusan makanan zaman sekarang. Bahkan sekarang kita bisa makan daging tanpa berasal dari hewan. Ya, mereka bisa bikin daging sintetik yang mereka katakan masa depan makanan zaman ke depan gitu ya, seperti itu. Jadi Michael Pollan ini dia menyebutkan dalam Food Rules itu ya, ada 20 ditulis itu karena mungkin sudah luar biasanya fitnah dalam urusan makanan sekarang sampai jurnalis ini menulis buku tentang bagaimana cara makan. Rules yang pertama yang dia buat di situ adalah, ketawa saya bacanya. Apa rulesnya? Dia katakan makanlah makanan. Kata dia begitu. Makanlah makanan. Kenapa? Zaman sekarang banyak orang nggak lagi makan makanan, fake food. Ya. Fake food itu ya makanan palsu. Gak bener-bener makan, dia cuman flavor, rasa, gulanya tinggi gitu loh. Nanti babnya masuk tadi halal, toyib tadi, dan seterusnya. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Ya, makanya iblis setan itu menggoda kita. Jelas kita disuruh makan babi nggak mau, satu hal. Disuruh makan yang haram nggak mau kita. Tapi yang toyib belum tentu kita bisa bertahan, gitu loh. Toyib katakanlah dia sudah selesai babnya, dia nggak makan yang toyib ya, atau nggak makan, bukan nggak makan yang nggak toyib, yang tidak baik, maka masuk bab yang ketiga atau tema yang ketiga itu berlebihan. Maka orang yang satu hari makan kurma sekilo pasti kena diabetes juga kalau rutin ya, karena kurma kita tahu toyib bagus, tak masalah, tapi berlebihan, nah ini dia masalahnya. Yang jadi masalah kita zaman sekarang, dua ini sering dilanggar ya. Toyibnya enggak toyibnya, jadi toyib itu maksudnya yang baik gitu kan. Nah di situ si Michael Pollan itu menyebutkan ya, salah satu kaidah dia bilang apa? Jangan makan makanan, kata dia, yang Anda tidak bisa mendapatkan sumber mentahnya di alam. Ada begitu. Ada beberapa rules ya, saya nggak ingat semua. Ya, saya baca buku senyum-senyum aja. Ya. Makan makanan, makanlah makanan gitu kan, karena banyak zaman sekarang, dan istilah fake food ini sudah dikenal sejak zaman dulu ya, sudah dikenal sejak zaman dulu ya. Makanya fake food, kemudian screen jadilah fake human, kebanyakan screen ya. Kemudian juga lawannya apa, real food, nature, jadilah real human ya. Zaman sekarang ternyata semua data-data pun kalau kita buka itu menunjukkan memang kecenderungannya seperti itu gitu loh ya. Jadi banyak cintanya palsu gitu kan, sayangnya palsu, rindunya palsu. Kenapa? Karena kebanyakan makanan palsu. Anda tahu kenapa banyak kafe zaman sekarang? Ya mungkin orang butuh, nggak dapat cinta di rumah, akhirnya mencari cinta dalam bentuk yang lain, itu manis, gula. Nah itu bab yang kita mau bahas ini sekarang ya. Karena manusia itu kecenderungannya, karena kalau kita membahas tentang good food is good mood, emang bener manusia itu akan sesuai dengan karakternya. Saya tadi malam ngepol dengan seorang teman yang dia dakwah ke tempat-tempat yang sangat terpencil ya, suku-suku pedalaman itu. Saya geleng-geleng kepala, dia bilang, dokter mau lihat itu nggak, apa namanya, asam padeh kepala beru. Beru monyet itu dibikin asam padeh. Itu di sana ada, dia bilang, enggak perlu, terima kasih saya bilang. Ya. Dan karakter mereka itu memang sesuai dengan apa yang mereka makan. Ya, makanya memang dalam Islam kita dilarang makan yang haram, makan yang buruk segala macam, karena memang akan berefek ke karakternya kita. Ya, apalagi dia sudah nggak baik, berlebihan. Halal sih oke lah, kita insya Allah jaga halal. Ya, tapi ketika nggak toyib, nggak baik dia dan berlebihan, pasti ngefek ke perilaku. Pasti ngefek ke perilaku. Dan kemudian kalau bicaranya pada ranah ibu-ibu yang sedang hamil, itu pasti masuk di situ ya, gennya itu tadi. Jadi ketika ibunya waktu dia lagi hamil, katakanlah ya, seorang anak dalam kandungan ibunya tuh suka banget makan yang nggak bener ya, nggak baik, nggak sehat, itu anaknya pasti akan ngikut nanti, gen itu akan tercetak di anaknya itu ya. Sehingga beberapa data tuh kadang saya lagi-lagi geleng-geleng kepala juga. Ada, saya pernah buka satu data, jadi ternyata contoh nih, kita bicara tentang laki-laki ya, laki-laki yang kita tahu hormon laki-laki itu namanya testosteron ya. Ternyata dalam sebuah data disebutkan kadar testosteron laki-laki yang usianya 30 tahun di tahun nih, kita ini sekarang ini, itu sama dengan laki-laki yang berusia 60 tahun di tahun 80.
Kebayang? Ya. Kenapa bisa begitu? Jarang kena matahari, jarang berinteraksi dengan alam. Saya kadang-kadang mikir emang lagi eranya perempuan kali. Zaman lalu kan ada Mitsubishi Kuda, Kijang Jantan. Sekarang kan Alia, Xenia, nah gitu. Semuanya nama perempuan gitu. Ya, seperti itulah. Jadi akhirnya terjadi masalah ketidakseimbangan dalam tubuh kita. Ya, masalah ini memang akan berefek, Bapak sekalian. Kalau mungkin sebelah mungkin di gedung ini mungkin ya, tentunya tidak ya, di gedung yang sudah sangat rapi seperti ini, listriknya naik turun gitu kan, pasti kalau naik turun, kalau katakanlah itu terjadi di rumah, pasti konslet ke rumah, atau alat-alat di rumah itu pasti konslet gitu lah. Nah tubuh kita itu juga sama, ya. Kalau sering naik turun, jeglek gitu kan, ya, kita sering mendengar ada istilah namanya adrenal fatigue. Adrenal fatigue itu lemas terus dia, pagi ngantuk, siang ngantuk, sore ngantuk, ini orang nggak ada fit-fitnya gitu loh, ya. Nah itu analogi atau hal yang mau saya sampaikan di kesempatan kali ini mereka nggak jauh-jauh dari yang mungkin kita sering atau mungkin konsumsi setiap hari, ya. Nah saya cerita begini biar gampang di analoginya. By the way, itu tadi yang rumusnya gampang kalau mau naikin testosteron itu, ya. Rumus yang pertama, puasa 24 jam tapi nggak makan, minum aja. Jadi kita sebutnya water fasting, nanti dia akan reset lagi tuh, ya. Tapi jangan besoknya nyampah lagi, janganlah, ya. Water fasting atau mungkin 24 jam berpuasa, ya. Atau mungkin beberapa ahli-ahli itu menyebutkan makan organ-organ yang sesuai dengan atau memproduksi testosteron. Ini kan mau kurban ini, udah tahu lah kan makan apa. Itu. Tapi kalau makannya masih tetap keliru, masih nggak benar, tetap aja, ya orang udah defisit dia, testosteron defisit. Jadi akhirnya apa kalau bicara tentang laki-laki, jadi nggak tampak laki-lakinya, nggak tampak laki-lakinya. Ya makanya guru saya itu pernah bilang nggak ada ceritanya laki-laki itu mukanya kinclong putih gitu kan, kayak perempuan, nggak ada ceritanya, terbakar-bakar sekalian dibilangin seperti itulah. Apalagi mohon maaf perawatan gitu, ya. Makanya saya kadang-kadang mikir juga benar juga kali ya, makanya kebanyakan motor bebek sekarang. Zaman dulu kan motornya gagah, zaman saya mungkin zaman Anda tahun 90-an itu kan motornya GL Pro, GL Max zaman dulu, pakai kopling gitu kan. Ya, zaman sekarang kan kalau naik motor bebek tuh kayaknya berkurang wibawanya laki-laki. Mungkin sih. Makanya kalau naik diposisikan, ya, diposisikan supaya agak tegap sedikit. Ya. Percaya nggak percaya kalau Anda buka di internet ada namanya power pose, power pose. Power pose itu tahu nggak apa? Itu ternyata di Harvard lakukan penelitian, itu ternyata power pose itu kalau dikerjakan 2 menit saja, ya, itu ternyata meningkatkan mood, memperbaiki hormon, ya termasuk yang laki-laki itu. Dan itunya apa tuh namanya, gerakannya tuh lucu gitu kan. Pernah dengar power pose? Kalau saya praktekin di sini kurang sopan, tapi Anda begini tangannya di belakang, terus kaki Anda naik di atas meja, Anda bersender, bayang. Itu power pose, nanti coba buka. Itu dilakukan di studinya, ternyata itu bisa meningkatkan mood gitu kan, atau mungkin PD-nya seseorang, ya. Entah hormonnya naik atau tidak saya nggak tahu lah. Tapi kaitannya hormon itu nanti dengan apa yang akan saya sampaikan ini. Nah baik, terus sekalian kalau Anda yang pernah ke Jepang, ya di Jepang itu KRL-nya pagi-pagi itu setahu saya ada petugasnya, ya petugasnya itu namanya petugas pengatur penumpang gitu aja bahasa kita lah. Yang kerjanya ngapain, ngedorongin orang masuk ke dalam kereta, betul? Yang pernah ke Jepang ya? Kalau saya belum pernah lihat, ya karena nggak pernah lihat kereta KRL Jepang, naiknya Shinkansen waktu itu. Enggak, ya benar, enggak lah. Jadi memang nggak lihat waktu itu. Jadi si petugas ini, ya tugasnya memang masukin penumpang ke dalam, nah, dipaksa. Ya, tapi rapi, tentunya tetap rapi lah gitu kan. Lalu pertanyaannya kan begini, apakah petugas ini bisa letih? Ya pastilah. Kalau yang masuknya gede-gede, kan gitu. Atau yang masuk ke dalam kereta tuh banyak banget, pasti dia capek, ya petugas itu. Nah pertanyaannya, simpelnya, bagaimana cara supaya petugas tidak capek? Kan gitu. Banyak caranya, ya. Nanti saya akan kasih tipsnya, ya. Nah caranya gimana? Paling gampang matiin gardu listriknya supaya kereta nggak jalan.
ya kan? Paling gampang tuh, kereta nggak jalan semua, mati semua, ya. Kalau dalam bahasa kitanya udah orangnya udah koit, udah mati, kan gitu, ya. Atau yang kedua apa? Si petugasnya disuruh nge-gym, ya, disuruh nge-gym supaya ototnya kuat, jadi ngedorongnya masuk tuh penumpang, ya. Atau yang ketiga apa? Atau yang ketiga yang paling gampang, penumpangnya dikurangi, gitu kan? Atau yang selanjutnya apa? Jadwal keretanya dikurangin, ya, jadwal keretanya dikurangin. Nah, ini penyakit atau mungkin analogi ini saya pakai sekarang memang untuk menggambarkan sesuatu yang ada kaitannya dengan tubuh kita, ya. Kalau boleh saya katakan ini biang keroknya banyak penyakit di manusia zaman sekarang, ya. Nah, petugas itu Bapak sekalian itu insulin sebenarnya, insulin, ya, hormon. Si pang itu adalah gula, glukosa. Nah, glukosa itu sejatinya dia harus masuk ke dalam sel. Dia nggak boleh lama-lama di darah. Sebagian ada di darah, tapi sebagian masuk ke sel. Kalau nggak kepake, ya. Makanya ketika orang kena misalkan diabetes atau kencing manis, itu kan yang diambil kan sel gula darahnya gitu kan, dicek. Nah, itu gula yang berlebihan yang harusnya itu masuk ke dalam sel, ya, jaringan organ, tapi nggak bisa masuk karena apa? Karena petugasnya sudah letih. Itu dia. Nah, petugas letih ini, ya, jadi kalau penumpangnya kebanyakan namanya hiperglikemi, kan gitu, kebanyakan gula. Tapi kalau petugasnya yang letih, ini yang berat sebenarnya, ya. Apa beratnya? Karena kalau sudah petugasnya yang letih, maka otomatis tubuh akan mulai masuk ke satu fase yang disebut dengan insulin resisten. Insulin resisten itu apa? Mau berapapun penumpang datang, dia nggak bisa lagi masukin. Nah, itu obat-obat diabetes, kencing manis zaman sekarang itu sudah mengarahnya ke sana. Kenapa? Nggak bisa lagi, penumpangnya nggak bisa dikontrol, petugasnya ya nggak bisa diapa-apain lagi, ya, kecuali dia ibarat kata mau dipecut lagi sampai akhirnya dia benar-benar gagal, tidak bisa bekerja. Akhirnya apa? Biasanya endingnya ke gagal ginjal. Itu di dunia manusianya. Nah, makanya bab atau tema tentang gula ini sebenarnya, atau mungkin berkaitan dengan tadi insulin, gula tadi itu, kalau kita sudah mulai jeli sebenarnya itu gampang sekali ngobatin atau mungkin memperbaikilah katakanlah kondisi itu Bapak sekalian, ya. Supaya apa? Supaya sistem ini bisa bekerja lagi dengan normal, ya. Contoh tadi, kalau Anda tadi sempat mendengar kalimat atau kata-kata saya, petugasnya disuruh nge-gym, ya, disuruh nge-gym. Itu sebenarnya dalam tubuh kita juga sama. Weight training atau weight exercise, ya, atau latihan beban itu ternyata punya efek yang sangat signifikan dalam mengurangi insulin resisten. Jadi jangan fokus nurunin berat badan, tapi memperbanyak, mungkin bahasa kita itu massa otot. Jadi massa lemaknya yang tumpukan gula nggak kepake itu diubah, ya, kalau bahasa orang-orang gym itu di cutting, bulking apalah gitu loh. Nah, itu tuh diubah supaya apa? Dia supaya punya power di situ, sehingga nanti apa? Insulinnya itu benar-benar bisa bekerja lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita sampai jam 1 ya Ustaz. Iya, semoga kesampaian. Yang kedua apa? Ya, yang kedua, ubah gula yang masuk dalam tubuh kita. Ini paling gampangnya begini. Paling gampangnya begini. Jadi kalau Anda benar-benar mau merasakan badan itu jauh lebih fit, jauh lebih baik, coba mulai latihan. Latihannya apa? Jangan ada gula pasir. Seminggu aja dulu. Latihan sederhana itu. Jangan ada gula pasir. Dalam segala bentuk makanan, minuman, jangan ada. Ya, itu akan mengurangi load ke dalam kereta tadi. Ya, yang dimakan apa? Berarti kita nggak butuh karbo, tetap butuh karbo, tenang aja. Tapi kita cari karbo-karbo yang sifatnya masih mengandung mineral, enzim, serat yang tinggi gitu loh. Contoh mungkin kentang gitu kan. Kalau mungkin makan nasi, saran saya cari nasi yang masih berserat. Contohnya apa? Beras coklat, ya,
beras hitam, beras merah. Ya, kalau saya biasanya nggak terlalu suka yang hitam sama merah, nggak enak rasanya. Lebih baik yang coklat. Ada namanya brown rice. Itu biasanya masih, ya. Itu yang pertama. Jadi ganti semua karbonya tadi menjadi karbo-karbo yang berserat. Karena kunci pada serat. Yang ketiga adalah, ya kalau Anda masih biasanya harus, ya, mudah-mudahan tidak sih. Biasanya kalau saya ngasih ini di kajian-kajian masjid, mereka langsung protes. Wah, kami nggak bisa makan kalau nggak makan nasi, nah, gitu kan. Kalau model begini kayaknya udah nggak lagi lah. Mudah-mudahan harapannya. Tapi lihat muka-mukanya masih penuh gula kayaknya. Jadi yang ketiga apa? Yang ketiga, nasinya Anda tambahkan dengan serat. Ya, apa caranya? Atau mungkin cara gimana? Ada banyak produk, ya, beberapa produk yang isinya itu biji-bijian masuk ke dalam nasinya. Itu akan mengurangi gula yang masuk atau mungkin mengurangi lonjakan gula dalam tubuh kita. Oke? Itu yang sekian. Sekiannya lagi adalah Anda masukkan minyak dalam nasi tadi. Bukan nasi goreng, ya. Kan ada minyak tuh. Bukan. Tapi minyak yang sehat, entah VCO, entah zaitun, campurkan sedikit, ya. Itu akan mengurangi lonjakan gula. Jadi kalau tadi saya bilang jeglek tadi itu listrik, nah tubuh kita itu sebenarnya tidak disetting Allah untuk sering-sering naik turun gulanya. Ketika naiknya ketinggian, terus tiba-tiba dia turun gitu, itu jeglek nanti lama-lama. Adrenalinnya pasti akan kena itu, ya. Jadi tubuh tidak terbiasa dengan gula yang tinggi, kita sebut dengan glucose spike atau lonjakan gula. Ya, lonjakan gula ini biang banyak penyakit lah kalau boleh saya katakan. Jadi kalau Anda bayangkan misalkan ada orang makan sebelah, mungkin mohon maaf makan roti tepung, roti terigu gitu, ya. Rotinya sudah karbohidrat tanpa serat juga. Ya, ini dengan catatan dia merutinkan gitu, ya. Sering banget makan begituan. Kemudian udah gitu rotinya ada gula lagi. Udah gitu dia minumnya manis lagi, kan komplit tuh. Gulanya pasti naik begitu. Nah ini bikin jeglek listriknya, ya. Itu apa tuh namanya, caranya, salah satu caranya, ya. Tadi ada biji-bijian kemudian minyak, atau, ya, yang berikutnya adalah sebelum Anda makan karbo itu, gula-gula itu, Anda makan sayur dulu. Jadi rulesnya kalau kita bicara supaya makanan itu memang tidak menimbulkan lonjakan gula yang tinggi dalam tubuh kita, rulesnya adalah Anda makan sayur dulu, selanjutnya Anda makan proteinnya dulu, baru terakhir makan karbonya. Agak bingung kan? Tapi biasanya kalau sudah paham beginian, biasanya karbonya nggak banyak, jadi badannya sudah penuh dengan sayur, serat, dan daging atau protein. Itu coba aja diubah sedikit pola makan. Jadi misalkan Anda makan bubur ayam gitu kan, bubur ayam itu kan seratnya cukup tinggi, ya, pada daun seledrinya itu, betul? Sayangnya daunnya cuman seujung sendok teh, daun seledrinya itu. Akhirnya saya kemarin nyoba, saya pengen tahu nih gimana makan bubur ayam sesuai gaya Zaidul Akbar gitu. Karena biasanya bubur ayam tuh nggak jauh-jauh bahasannya nih, tim campur, tim pisah kerupuknya, yang gitu kan. Saya makan, saya beli kuahnya kan lumayan, ada kunyitnya segala macam. Bang, banyakin seledrinya bang, saya bilang. Iya, banyakin sama dia, penuh, setengah piring itu seledri semua. Kemudian saya minta kacang, lumayan protein lah, gitu kan, kacang kedelai segala macam, ya. Kemudian saya cari lagi satenya telur puyuh lumayan lah. Kalau telur biasa juga tidak apa-apa. Ternyata tetap asik, karena biasanya bubur ayam itu kan, saya ngomong makanannya agak-agak susah hati saya. Kayak tadi pagi aja, ya, saya ngelihat ada abang-abang bubur ayam. Nanti saya ngomong begini diprotes lagi. Lihat, nah, berasnya, buburnya masih panas kan, pakainya styrofoam. Di atas styrofoam dikasih apa? Plastik. Gak kuat saya. Akhirnya saya kemarin, saya kasih tahu. Zaman dulu saya masih, mungkin bapak ibu pernah mengalami, ya, kita zaman dulu kalau beli makanan pakai rantang. Buat saya lebih aman. Kemarin saya beli makanan sore gitu kan, cari camilan apalah gitu kan, saya bawa rantang dari rumah, ya. Kenapa? Saya tahu nih kalau bawa ini pakai kuah kena plastik, habis saya. Terlepas plastik itu mereka katakan food grade lah segala macam, tetap plastik is plastik gitu loh, ya.
Yang biasanya makan bawa pulang gitu kan, bakso lah apa segala macam gitu kan kuah semua tuh, kena plastik. Wajar kanker beredar di mana-mana zaman sekarang. Yang kita makan tuh plastik semua. Belum lagi kita bicara logam berat ya. Belum lagi cara logam berat. Misalkan beli gorengan, ada logam beratnya dari soal ujiannya. Paham? Soal ujian. Kan tintanya itu kena itu. Ya seperti belum lagi cita aluminiumnya, saya kadang-kadang pusing makan apa kita. Ya, begitulah zaman sekarang, fitnahnya luar biasa. Ya makanya coba biasakan itu. Ya seperti itu. Nah itu kaidahnya. Ya apa tuh mereka katakan carbs come last, dia bilang karbo itu terakhir. Dan mulai sekarang kalau Anda pengen betul-betul berkurang adrenal fatiknya, saya cuma kasih 2 rules saja atau 3 lah rulesnya. Ya pertama apa? Banyakin puasanya, banyakin badannya itu dikurangi gula yang masuk. Ya contoh kalau ada yang kemarin sempat lihat video saya tentang kopi, itu langsung apa tuh kalau bahasa TikTok itu FYP ya Pak. Ya gara-gara saya ngomong kopi memang bagus, saya bilang asal kopi yang benar. Ya kopi yang benar maksudnya apa? Ya jangan pakai creamer, jangan pakai gula. Kopi benernya saja itu punya antioksidan. Bahkan kalau Anda baca datanya, kopi itu yang bisa menahan rasa lapar. Kopi itu bisa menahan rasa lapar. Ya, dengan catatan memang nggak ada masalah di perut ya. Ya, kalau bahasan lagi itu dia termasuk bahan yang punya efek ke metabolik autofagi namanya. Dia mempertahankan rasa lapar. Ya, apa seseorang itu nggak perlu banyak makan, gitulah kopi. Ya, seperti itu. Ya, jadi salah satu kaidahnya begitu sekalian, ya. Supaya apa? Supaya tubuh itu tadi, ya, dia mulai riset lagi, gitu. Jadi kalau Anda nggak berpuasa, nah coba di sela-sela nggak puasa itu misalkan lah kita hari-hari misalkan nggak puasa, ada yang nggak, mungkin ada puasa sun alhamdulillah, kalau nggak pun misalkan nggak masalah. Tapi coba jangan ada masuk gula olahan, itu aja pesannya. Ya, tadi ada puasa satunya, yang kedua apa? Exercise. Saya pribadi kalau Anda tahu BMI ya, indeks massa tubuh ya. Indeks massa tubuh itu kan hati-hati dengan indeks massa tubuh menurut saya. Kalau pakai indeks massa tubuh beneran, mungkin kita akan kurus banget. Kurus banget, ya. Tapi lebih baik, boleh dipakai itu boleh, tapi maksud saya lebih baik Anda fokusnya ke latihan-latihan yang sifatnya latihan beban. Ya, yang bisa menguatkan massa otot. Ya, nggak usah pakai barbel juga bisa, pakai air galon juga bisa. Apa tuh namanya air botol mineral gitu yang 600 1,5 liter itu gini-gini udah pegel tuh, tapi gerakannya bener ya, atau push up segala macam. Jadi latihannya fokusnya ke weight training ya, sehingga badannya tuh dia otot itu punya massa gitu loh. Kalau massa ini dapat ya, maka insya Allah pelan-pelan si resistennya insulinnya akan diperbaiki sama dia. Ya itu, jadi puasa, exercise, sama satu lagi karbonya dikurangin. Ya kalau Anda makan karbo, pastikan ada karbo yang sehat, itu aja. Ya, dan itu kalau Anda kerjakan rutin aja, ada lama kok 3 bulan aja rutin, lihat aja tuh badannya mulai stabil, balik lagi dia, karena tubuh kita bisa ngeriset sendiri bos sekalian, bisa ngeriset sendiri. Ya asal asal kita disiplin. Ya berarti nggak boleh makan yang aneh-aneh lagi yang biasa saya makan. Boleh aja 20% aja lah, sisanya lebih banyak yang makanan asli yang kita makan. Jadi cheatingnya ada nggak masalah. Ya nanti badan lebih fit, mood lebih baik, ya vitalitas lebih dapat gitu kan. Yang mungkin sakit-sakit sendi segala macam itu pelan-pelan dia akan diperbaiki sendiri sama tubuh kita.